Bangun wahai saudara, paksakan diri. Bagaimana bisa anda nyenyak tidur di atas ranjang sementara Allah sedang melihat hamba-hambanya, di mana orang-orang saleh mereka bersaing dan menyampaikan hajat-hajatnya kepada Allah. Mereka terus bermunajat agar diampuni dosa-dosanya. Bangun wahai saudara, dan cukuplah kelalaian sekian tahun anda lalaikan. Ya, cukup. Kita semua pernah lalai, tapi jangan lalai terus menerus. Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dirikan sholat malam itu. Ya, orang yang bangun sholat malam mustajab doa. Jadi ini luar biasa. Peluang setiap malam hajat anda bisa anda sampaikan. Jamaah, nurut sama suaminya itu lebih berat daripada sholat malam. Lebih berat daripada puasa Daud. Perempuan ini kalau saya pilihan, engkau nurut sama suami atau puasa Daud? Puasa Daud. Dia milih puasa Daud. Subhanallah, karena ternyata memang nurut sama suami ini karena dia merasa sopo bujuku iki. Bujuku iki ndak api, Ustaz, ndak soleh, naudzubillah. Padahal taat aja sama suaminya. Maka ketika kita mau bicara puasa Muharram, jangan kita motivasi wanita puasa Muharram. Ternyata yang wajib dia nggak kerjakan. Yang Muharram ini sunnah. Taat sama suami wajib. Aku sholat malam. Tapi apa gunanya kau sholat malam tapi sama suaminya nggak bersyukur, nggak terima kasih. Salah tok bojone. Ada suami yang baik, yang benar terus. Istri yang soleha itu suaminya benar terus. Betul. Masih salah bujuni sepurone alafu. Insyaallah. Kalau engkau bukan pintu surgaku, wis tak tendang. Ya apa iki pintu surga ini kan. Artinya dia itu terpaksa, betul terpaksa. Taatnya itu terpaksa. Dia taat terpaksa. Kenapa? Karena dia nggak suka sebenarnya sama suaminya kadang-kala. Tapi dia wajib nurut. Terdapat 4 kelas, yaitu Basic Hardware Android, kelas Software Android eMMC dan UFS, kelas Private iPhone dan Laptop. Mari, sukses bersama Borneo. Kadang manusia kalau tidak sesuai dengan logikanya dia tolak. Dia terima dengan akalnya, baru dia terima. Kalau sesuai dengan akalnya. Dan bukan ini cara beragama yang benar. Cara beragama yang benar, ikuti. Asal anda yakin itu adalah perintah Allah. Asal anda tahu bahwa itu benar-benar datang dari Rasulullah, patuh dan taat. Walau ada apa di balik semua itu, sebagiannya anda tidak tahu. Ini beragama yang benar. Sampai di mana ilmu manusia? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Sebatas ilmu itulah logika manusia. Maka bagaimana mungkin hal yang dilakukan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah wa huwa bikulli syai'in alim harus bisa anda fahami dengan logika anda. Maka ini terlalu memaksakan sehingga akhirnya kalau ini yang dilakukan kufur. Manusia akan terseret kepada kekufuran kalau dia terlalu mengedepankan logikanya. Maka sadari bahwa akal memiliki keterbatasan. Akal memiliki kelemahan. Akal manusia atau akal anda memiliki kelemahan. Dan bagaimana mungkin akal yang lemah itu dituntut untuk harus tahu kenapa Allah berbuat. Apakah sah apabila sholat tersebut dihadiri oleh kurang dari 40 orang? Ya. Ini dari Imam Syafi'i. Apakah teman-teman kita tersebut sudah digolongkan orang-orang yang keluar dari Islam? Tentu saja boleh, sholat saja. Sholat Jumat itu sudah pernah saya jelaskan. 2 orang saja sudah masuk wajib kerjakan Jumat. Hukum adanya sholat berjamaah, 1 imam 1 makmum berlaku pada Jumat. Riwayat yang dipegangi oleh sebagian orang, saya tidak katakan ini Imam Syafi'i rahimahullah ya, karena saya tidak pernah temukan di buku beliau Al-Um masalah itu. Tapi riwayat yang menjelaskan 40 orang sholat Jumat adalah riwayat sahabat Nabi ya. Itu namanya pernah saya sebutkan ya. Ada sahabat Nabi dari Ansar yang masyhur ya, saya subhanallah tidak ingat sekarang namanya, tapi sahabat ini memang pernah mengumpulkan As'ad ibn Zurarah radhiyallahu anhu. As'ad ibn Zurarah, beliau orang Ansar. Beliau pernah waktu Nabi SAW masih di Mekah dan sudah ada perintah ya gitu untuk sholat Jumat, beliau mendirikan sholat Jumat di rumah beliau dan terkumpul sahabat dengan beliau 40 orang gitu kan. Tapi ini bukan tolak ukur, karena waktu itu kebetulan 40 orang pas yang ikut sholat Jumat, dan ini sudah saya jelaskan dalam materi sirah saya, bisa dilihat diikutin pada saat materi sebelum hijrahnya Nabi SAW. Jadi ini memang sah saja, insya Allah sah saja gitu. Dan sholat Jumat ini teman-teman sekalian permudah aja, artinya gini, sholat Jumat itu kalau kita kayak ini di lokasi-lokasi susah, berat gitu kan,
maka kita bisa melakukan sholat Jumat dengan sederhana. 2 orang pun bisa, 10 orang pun bisa, berapa orang pun bisa, dan dipermudah. Permudah dalam arti kata, masuk waktu, baru kumpul semua, gitu kan. Kemudian naik 1 orang jadi khatib, dia azan, dia salam, kemudian khatibnya muadzinnya azan, kemudian dia mulai khutbah, dan khutbah mulai dengan pujian kepada Allah, salawat kepada Nabi SAW, baca 2 kalimat syahadat, kemudian langsung masuk ke inti. Walaupun kata ulama membaca 1 ayat dengan terjemahannya, sebuah hadis dengan makna-maknanya sudah cukup, gitu kan? Sudah cukup. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seseorang yang khutbahnya dipendekkan dan sholatnya dipanjangkan. Dia boleh sampaikan itu secukupnya. Mungkin pakai kitab Riyadhus Shalihin, kalau memang dia jauh, tidak ada seorang ustadz yang bisa ceramah, dia baca ayat hadisnya, dibaca terjemahannya, apa yang diambil hukum dari situ, insya Allah 5-10 menit sudah cukup. Kemudian dia tutup dengan duduk, khutbah kedua dia berdoa, lalu kemudian sudah iqamah sholat, dia sholat 2 rakaat selesai. Insya Allah rangkaian sholat Jumat itu bisa 20 menit, 25 menit sudah selesai, gitu kan. Bahkan mungkin bisa lebih cepat daripada itu. Bukan buru-buru digerakkan, tapi kita meringkas dalam kondisi-kondisi tertentu. Di antara tanda Allah ingin kebaikan buat hambanya itu, Allah bikin orang itu suka menyampaikan agama. Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kalian ini umat terbaik, generasi terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Apa kerjaan kalian? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah mengatakan di ayat lainnya, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang ucapannya lebih baik daripada orang yang mengajak orang lain kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia beramal soleh, dan dia mengatakan termasuk dia orang-orang Islam. Biasanya jamaah, kalau kita di grup bicara agama, apa yang akan terjadi? Mulai panas. Afwan, ini grup ini bukan urusan agama ya. Subhanallah. Mereka kalau sudah bicara agama akan tersinggung. Makanya orang yang mengajak kepada kebaikan itu biasanya dibenci sama orang lain. Lihat para nabi, dibenci sama kaumnya. Siapa nabi yang disukai sama kaumnya ketika berdakwah? Nabi Nuh alaihissalam. Sampai kaumnya itu kalau Nabi Nuh berdakwah, itu dia tutup kuping. Sarungnya itu dibuat nutup kepalanya, supaya benar-benar tidak mendengar ucapan Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar sama kaumnya. Kemudian Nabi Hud, Nabi Soleh, kaumnya minta mukjizat. Mereka minta mukjizat, dikasih mukjizat, batu bisa mengeluarkan onta. Apa yang terjadi sama kaumnya? Disembelih itu onta. Dan mau dibunuh Nabi. Tadi kita bicara mungkin baik untuk diri sendiri, tapi ini sudah baik yang mengajak orang lain dalam kebaikan. Itu biasanya kita akan dicela sama orang. Memang berat ya. Rasul SAW sendiri ketika beliau berdakwah, apa kata orang-orang di kampungnya? Kok bisa engkau yang jadi Rasul gitu loh? Apa nggak ada orang lain? Maka tatkala kita menyampaikan agama Allah ini, mulai jadi orang baik, orang yang sholat 5 waktu baik. Biasanya orang sholat 5 waktu itu nggak ada yang benci sama dia. Tapi kalau orang 5 waktu, sholat 5 waktu, kemudian ngajak orang lain sholat, itu biasanya dibenci sudah. Mulai orang-orang nggak suka di kantor, kadangkala mereka sudah mulai nggak suka dengan orang yang suka mengajak kepada kebaikan, padahal dialah orang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang perlu diketahui dalam masalah alam barzah adalah semua orang yang punya dosa, semua orang yang punya dosa dan tidak sempat bertaubat di dunia, maka sudah cukup mendatangkan azab kubur padanya. Walaupun dia belum tentu masuk ke neraka. Karena untuk masuk ke neraka harus ada timbangan amal hari kiamat. Beda kalau orang kafir dan orang musyrik. Orang munafik itu tidak ada lagi timbangan amal. Mereka sudah langsung diseret ke dalam api neraka. Ditimbang amal ini adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah tapi masih punya dosa, maka ditimbanglah amalnya. Melalui timbangan inilah nanti dilihat, kalau amal baiknya lebih banyak, maka dia masuk ke dalam surga. Kalaupun amal buruknya lebih banyak, masih dilihat lagi, apakah Allah masih mau memaafkan dia, atau misalnya dia masih bisa mendapatkan syafaat saudara-saudaranya, kerabatnya, orang yang kenal dia, atau Rasulullah SAW sendiri, bisa saja. Jadi dia bisa saja selamat ke surga. Jadi untuk masuk ke neraka itu ada proses, tapi azab kubur nggak ada prosesnya. Siapapun meninggal punya dosa, teman-teman sekalian, hati-hati. Sekecil apapun dosa itu sudah cukup mendatangkan siksa kubur.
Walaupun belum tentu dia masuk ke dalam api neraka. Jadi jangan dianggap remeh. Makanya kisah yang masyhur berhubungan dengan masalahnya adalah kisah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang pernah menziarahi kuburan lalu terisak-isak menangis seperti anak kecil. Lalu beberapa teman-temannya di zaman khilafah beliau berkata, wahai Amir Mu'minin, kenapa anda menangis melihat kuburan? Padahal Nabi SAW sudah menjamin buat anda surga. Dan anda ini siapa? Terkenal anak mantunya Nabi SAW, ya, dapat jaminan surga. Nabi sebutkan lisannya langsung, Uthman di surga, dijamin. Bagaimana bisa anda menangis seperti ini? Jawaban Uthman radhiyallahu anhu sangat bijak. Orang yang beriman dan berilmu punya jawaban yang tepat. Dia mengatakan Rasulullah SAW menjamin buat saya surga, tapi tidak menjamin saya selamat dari siksa kubur. Dari mana jaminan saya disiksa dulu di kubur? Nanti saya masuk surga, betul. Tapi di kubur disiksa dulu karena masih ada dosa. Maka pemahaman yang dikeluarkan oleh para ulama tentang tadi saya bilang, dosa itu sekecil apapun sudah cukup untuk membuat adanya siksaan, gitu kan? Itu karena pernyataan Uthman bin Affan yang menyebutkan statement tadi, gitu kan? Jadi kita harus memahami poin ini teman-teman sekalian. Makanya jangan pernah tunda minta maaf sama orang. Jangan pernah tunda mengembalikan haknya orang lain. Jangan pernah menganggap remeh dosa-dosa kecil. Tidak boleh sama sekali. Karena kita akan lihat nanti salah satu penyebab azab kubur adalah tidak cebok pada saat kencing. Masalah kecil yang dianggap kecil oleh orang, gitu kan? Banyak orang anggap remeh. Maaf, banyak saudara-saudara kita yang membawa taksi, kendaraan umum di luar sana, kemudian kadang-kadang kita lihat di pinggir jalan kebelet kencing, main mampir sembarangan saja, ya, kencing sembarangan, tidak membersihkan dirinya, ini berbahaya, penyebab azab kubur. Kata ulama, kalau kencing saja itu sudah menjadi penyebab, bagaimana dengan buang air besar? Bagaimana dengan orang junub tidak mandi? Bagaimana dengan hal-hal yang lebih besar lagi? Gitu kan? Karena memahami hukum-hukum syari seperti ini, kalau hal yang kecil saja dilarang, berarti hal yang besar lebih pantas untuk dilarang. Kalau hal kecil saja mendatangkan azab, berarti hal yang lebih besar lebih pantas mendatangkan azab. Jadi harus hati-hati, gitu kan? Kalau amal ibadah kecil kita kerjakan sudah besar pahalanya, bagaimana dengan amal yang wajib misalnya, atau amal yang besar yang kita kerjakan? Kalau umrah fadilahnya besar, berarti haji lebih besar. Kalau sholat sunnah besar, tahajud, maka sholat 5 waktu lebih besar pahalanya. Dan seterusnya. Jadi poin-poin ini dalam mukaddimah kita harus difahamin baik-baik, gitu kan? Terutama yang terakhir saya ucapkan tadi, hati-hati teman-teman sekalian. Saya juga tahu diri saya pasti punya salah, tapi saya mengajak diri saya dan jemaah sekalian untuk beristighfar kepada Allah, bertaubat. Jangan tunda pengembalian haknya orang lain, meminta maaf kalau punya kesalahan. Jangan tunda-tunda, jangan bilang nanti Idul Fitri baru saya minta maaf. Enggak ada perintah dalam agama seperti itu. Sebelum pejamkan mata nanti malam minta maaf semua. Dan orang cerdas adalah orang yang tidak menyiapkan musuh pada hari kiamat. Hati-hati. Jangan siapkan musuh siapapun dia. Jangan pernah caci maki orang lain, jangan pernah anggap remeh orang lain. Sampai Hasan Basri rahimahullah waktu ditanya tentang definisi tawadhu, apa itu tawadhu? Karena Nabi SAW mengatakan, jadi ulama-ulama di Irak sering kumpul membicarakan hal-hal yang mungkin bagi orang awam dianggap biasa gitu. Tapi bagi mereka bobotnya besar. Ulama-ulama Irak berkumpul dan Hasan Basri juga hadir situ rahimahumullah. Lalu mereka berkata, malam ini kita diskusikan tentang definisi tawadhu. Karena Nabi SAW mengatakan man tawadhu lillahi rafa'ahullah dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Siapa yang bertawadhu kepada Allah, merendah karena Allah, Allah akan angkat derajatnya. Maka setiap orang ulama memberikan definisinya masing-masing sampai akhirnya tiba di giliran Hasan Basri rahimahullah. Mereka berkata, wahai apa pendapat anda wahai ayahnya Abdullah? Ya. Maka Hasan Basri mengatakan kalian sudah memberikan banyak sekali definisi. Kalau menurut saya tawadhu ialah jangan kau lihat siapapun muslim di depan matamu, ya, kecuali kau sudah langsung menanamkan dalam dirimu kalau dia lebih baik daripada kamu. Itu tawadhu. Siapapun dia. Mau dia cuma mungut sampah di pinggir jalan, mau dia cuma ini, mau dia cuma itu. Tetap kita harus menganggap dia lebih baik daripada kita. Sehingga tidak ada celah untuk menganggap diri kita lebih baik. Dan akhirnya muncul kesombongan. Karena hadis jelas. Hadis yang sahih mengatakan siapa dalam hatinya seperti biji sawi dari kesombongan, maka tidak akan mencium bau surga. Berat, gitu kan? Makanya kita harus kemas diri kita dengan ketawadhuan itu misalnya. Kita merendah. Maka harus ini, ya, kembalikan semua hak-hak orang, minta maaf. Kalau pernah mengambil barang orang yang tidak jelas, kembalikan. Kalau tidak, sedekahkan sejumlah itu. Semua selesaikan. Jangan ada masalah. Ya, jangan pernah ada masalah. Jangan siapkan musuh. Imam Bukhari rahimahullah pernah berhenti berburu hanya karena meleset anak panahnya kena pagar tetangganya. Gitu kan? Diajak teman-temannya kita memanah yuk. Berburu. Beliau senang berburu.
Kemudian pada saat beliau lagi latihan panah, ternyata anak panahnya sempat mencuil sedikit pagar kayu tetangganya. Lalu dia panggil gulamnya, gulam ini kayak pembantunya, sampaikan ke teman-teman saya kalau saya tidak jadi memanah, saya tidak jadi berburu, dan sampaikan kepada tetangga kalau Bukhari minta maaf. Muhammad namanya tentu, Muhammad minta maaf, gitu kan. Sampaikan dan siap mengganti pagar yang rusak itu. Begitu pembantunya Imam Bukhari datang ke tetangga tersebut lalu berkata, ya Syekh Imam Bukhari menyampaikan maaf karena pagar Anda tercuil diperlihatkan. Lalu tetangganya tersenyum dan berkata, jangankan pagar saya, rumah saya semua buat Imam Bukhari. Saya tidak perhitungan dengan masalah itu. Waktu pembantunya Imam Bukhari kembali ke rumahnya, apa yang terjadi? Lihat orang soleh dan orang beriman, tahu dan yakin dengan adanya siksa dan adab kubur, tahu ada akhirat dan hisab. Maka apa yang terjadi? Imam Bukhari sujud syukur kepada Allah, kemudian bersedekah sekian ribu dirham, hanya karena tidak jadi ada musuh dari tetangga yang dia cuilkan pagarnya. Coba teman-teman, berapa banyak sendal yang antum injak? Hah? Berapa banyak air yang kepercik kena orang lain? Berapa banyak ini, berapa banyak itu? Berapa banyak yang kita anggap remeh mengambil karena teman punya dan seterusnya. Ini hati-hati. Jangan siapkan musuh hari kiamat. Azab kubur datang kepada siapapun yang masih punya dosa. Dan dosa ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ada hubungannya dengan makhluk. Kalau berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla, kita bertaubat kepada Allah. Allah Maha Pemurah. Dia akan terima taubat hamba-hambanya asal ikhlas. Tapi dengan makhluk nggak bisa. Mencuri, menggunjing, memfitnah, ya, mengambil, memakan, ya, merusak namanya orang lain. Ini nggak boleh. Ini harus selain taubat kepada Allah, meminta maaf kepada orangnya. Nah, ini tidak boleh ditunda ini. Nggak ada gengsi di sini. Jadi ini manfaat yang sangat besar dalam mukaddimah pembahasan masalah azab kubur. Kita dengarkan dalilnya. Dalil-dalil naqli secara wahyu disebutkan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Yang pertama, berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan dan azab kubur. Seperti di dalam firman-Nya disebutkan surah Al-Anfal ayat 50 sampai 51, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laisa bidzallamin lil 'abid. Kalau kamu melihat, kalau seandainya kalian bisa melihat, kata Allah Azza wa Jal, bagaimana para malaikat mencabut jiwanya orang-orang kafir dan pembatal-pembatal tauhid. Pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Syirik dalam ibadah yaitu memalingkan suatu jenis ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Pembatal yang kedua, menetapkan adanya perantara antara seseorang dengan Allah dalam rangka memohon syafaat dan dalam rangka bertawakal kepadanya. Jenis perantara yang populer ini ialah orang-orang saleh yang telah mati. Mereka bernazar, menyembelih, bahkan tawaf di kuburan orang-orang yang saleh dalam rangka memohon syafaat kepada Allah. Pembatal yang ketiga, tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau ragu dengan kekafiran mereka, atau bahkan membenarkan keyakinan mereka. Inilah propaganda yang kerap dilancarkan oleh pengusung paham pluralisme yang menghembuskan keraguan-raguan dalam diri kaum muslimin. Pembatal keempat, meyakini bahwasanya ada petunjuk selain dari petunjuk Nabi SAW yang lebih sempurna, atau meyakini bahwa ada hukum yang lebih baik dari hukum beliau. Pembatal yang kelima, membenci suatu perkara yang merupakan ajaran Nabi SAW, walaupun ia sendiri mengamalkannya. Perbuatan ini merupakan jenis nifaq i'tiqadi, yaitu kemunafikan dalam hal keyakinan. Pembatal keenam, mengolok-olok salah satu ajaran Rasulullah SAW, atau mengolok-olok pahala atau azabnya. Pembatal ketujuh, melakukan sihir. Pembatal kedelapan, mendukung orang-orang musyrik dan membantu mereka memusuhi kaum muslimin. Pembatal kesembilan, meyakini bahwa ada sebagian orang yang bisa keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW dengan leluasa. Pembatal ke-10, berpaling dari agama Allah. Antum lihat tuh, orang-orang yang selalu ngomong, kita tuh harus seimbang dunia dan akhirat. Lihat realitanya. Apakah dia seimbang? Dunia dan akhiratnya. Berapa jam dia cari dunia dan berapa jam dia cari akhirat. Orang tuh bisa duduk di kantornya jamaah dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Duduk kajian ba'dal maghrib, setiap berapa menit lihat jam. Kok nggak selesai-selesai kajian subuh? Ini baru mulai gitu jemaah. Jadi kalau mau bicara seimbang, itu harus seimbang beneran.
Antum cari dunia 8 jam, cari akhirat 8 jam. Bisa. Berat kayaknya Ustaz. Paling enggak yang wajib-wajib aja lah Ustaz, kata dia. Nah, tuh banyak orang yang awalnya ngomong seimbang, terakhir dia wajib-wajib doang sudah jamaah. Padahal kalau urusan kerjaan dunia, lembur dia kerjakan jam. Bisa lembur sampai besok, siap. Yang penting ada fulusnya. Tidak ada urusan dia jamaah. Siap kajian sampai subuh. Besok kerja Ustaz. Insya Allah. Lembur untuk akhirat itu nggak siap jemaah. Karena apa? Nggak ada fulusnya. Ini pertanyaan yang menarik jemaah. Bolehkah sholat Jumat bukan berjamak setelah sholat Jumat? Bolehkah sholat Jumat dijamak sama sholat asar? Kapan pertanyaan ini muncul? Sejak kita belajar. Ketika orang mulai belajar ilmu, dia melihat sesuatu kok kayaknya nggak benar gitu. Tentang apakah sholat zuhur, sholat Jumat bisa dijamak dengan sholat asar, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya sholat Jumat itu pengganti sholat zuhur. Sebagaimana sholat zuhurnya bisa dijamak dengan sholat asar, maka sholat Jumat pun bisa dijamak dengan sholat asar. Karena sholat Jumat itu pengganti sholat zuhur. Dengan dalil inilah mereka membolehkan jamak sholat Jumat sama sholat asar. Pendapat yang kedua mengatakan nggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada hadis yang menjelaskan Nabi SAW menjamak sholat Jumat sama sholat asar. Ini dalil yang digunakan untuk menafikan jamak Jumat sama sholat asar. Maka dibantah oleh para ulama lain, bukan berarti Nabi tidak melakukan itu. Tidak boleh. Karena bisa jadi Nabi ketika safar memang nggak sholat Jumat. Sholatnya sholat zuhur. Kan memang Jumat ini syariat buat yang mukim. Yang musafir itu nggak wajib sholat Jumat seperti. Jadi ketika Rasul SAW dalam perjalanan nggak pernah Nabi sholat Jumat. Yang ada sholat zuhur. Tapi mereka juga menjelaskan bahwa Nabi SAW pernah di kota Madinah sholat Jumat, kemudian turun hujan, deras hujan. Biasanya Rasulullah SAW kalau turun hujan deras, beliau itu jamak. Tapi ketika hari Jumat itu beliau tidak menjamak. Ini menandakan nggak bolehnya jamak Jumat sama asar. Tapi kalau dilihat pendapat yang tengah sebenarnya, di antara dua pendapat tersebut, dianjurkan untuk tidak jamak. Kalau kondisinya memang umpamanya dekat sama masjid, umpamanya orang itu ya, kemudian kondisinya dia nggak capek, nggak lelah, kalau bisa nggak usah jamak, lebih aman. Tapi kalau umpamanya capek, lelah, umpamanya fadhol. Mungkin itu pendapat yang lebih bisa menggabungkan dua pendapat yang membolehkan dengan yang melarang. Di surah Asy-Syu'ara, setelah Allah menceritakan awal Nabi yang pertama, yang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, itu disebutkan bahwa mereka nggak minta upah dalam dakwahnya. Dari yang pertama, antum lihat di halaman di surah Asy-Syu'ara surah 26 ayat 106, 107, 108, 109-nya. Di 109-nya ketika mengisahkan tentang Nabi Nuh, wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Aku nggak minta upah atas dakwahku ini, aku nggak minta upah kepada kalian. Sesungguhnya upahku Allah yang nanggung, Rabbul Alamin. Kemudian diceritakan juga nabi-nabi yang lain, diulang-ulang ini dalam surah Asy-Syu'ara dan beberapa surah yang lainnya, bahwa dakwah ini harus karena Allah. Jadi jangan mengharapkan upah dari dakwah ini, ikhlas, karena kita mengharapkan ganjaran pahala akhirat lebih baik daripada dunia. Kalau orang niatnya dia tujuan dari dakwahnya untuk dapat uang, dapat duit, dapat materi, yang nggak dapat ganjaran. Dan ini termasuk apa? Termasuk apa? Kalau antum lihat di kitab Tauhid, ini termasuk syirik.
di dalam kitab Tauhid, nanti antum baca ya, syarah kitab Tauhid, bahasa Indonesia, syarah kitab Tauhid. Di kitab Tauhid ada bab riya. Setelah bab riya, setelah bab itu ada bab lagi, yaitu bab minasyirki iradatul insan bi amalihi dunia. Termasuk syirik seorang beramal tujuannya untuk dunia, termasuk syirik. Dibawakan dalilnya, ayatnya dan penjelasannya. Makanya itu harus hati-hati. Kalau seandainya dia mengajar, dia karena Allah, dia ikhlas, kemudian suatu waktu ada orang mengasih, dia orang kaya, dia mampu, ingin memberikan hadiah, enggak apa-apa, boleh. Tapi bukan itu yang dia cari. Kalau sekarang banyak ustaz-ustaz ingin mengumpulkan apa? Harta dengan dia berdakwah ini. Dakwah ini karena Allah. Antum lihat para nabi, para rasul, susah hidupnya, tapi mereka punya maisha sendiri. Jadi para dai, di samping dia dakwah, dia harus punya apa? Maisha, mata pencarian. Antum lihat Nabi Nabi Daud apa? Pandai besi. Nabi Zakaria tukang kayu. Nabi-nabi yang lain seperti Nabi Muhammad apa? Pengembala kambing dan juga berdagang. Jadi punya maisha, tinggal ngatur waktu. Ngajar cukup, seminggu sekali cukup. Sisa waktunya apa? Buat baca, buat belajar, buat cari maisha. Tinggal dia ngatur waktu. Bukan tiap hari ceramah, begitu ceramah tanya, kok usah ceramah terus? Ya saya butuh duit. La haula wala quwata illa billah. Padahal maisha banyak, ribuan maisha yang bisa kita mencari maisha halal. Ribuan maisha. Kenapa harus mengharapkan dari dakwah? Dakwah ini ganjaran di akhirat yang kita wajib mendakwakan karena kita punya ilmu sedikit, sampaikan. Kata Imam Abu Aliyah, alim majjanan kama ulimta majjanan. Ajarkan manusia dengan gratis sebagaimana kamu dapat ilmu dengan gratis. Ajarkan karena Allah dan nikmat. Kita mengharapkan ganjaran. Kalau antum ngajar dapat uang umpamanya nih ya 1 juta, 5 juta dengan ganjaran dari Allah, lebih banyak mana? Ganjaran dari Allah. Karena orang yang mengajarkan ilmu, kalau dia ikhlas karena Allah, semua makhluk ini memintakan ampun pada dia. Hatta ikan-ikan di lautan memohonkan ampun kepada yang mengajarkan kebaikan. Keutamaan gak ini? Belum ganjarannya, belum pahalanya, belum yang lain. Dan didoakan kebaikan oleh semua makhluk. Kenapa mengharapkan dunia? Jadi ini harus diperhatikan yang seperti ini. Kecuali kalau memang ada dia ngajar di pondok yang dia nggak punya maisha kecuali itu, yang memang yayasan atau juga ada orang kaya atau pemerintah memberikan gaji untuk dia, nggak apa-apa, boleh, secara hukum syari boleh. Seperti yang terjadi di Timur Tengah. Kalau di Timur Tengah itu kan imam-imam atau para ulamanya jadi gaji oleh pemerintah, nggak ada masalah, boleh gitu. Tapi tetap dia harus mendakwakan dengan apa? Ikhlas karena Allah. Tetap itu keikhlasan harus jaga itu, jangan mengharapkan sesuatu. Anda yang punya istri ini ya, khusus bagi Anda yang sekarang masih punya istri, semakin rajin Anda melihat wanita lain, aurat wanita lain, semakin Anda melihat istri Anda semakin jelek. Kalau Anda ingin istri Anda semakin cantik, caranya adalah semakin matikan matamu dari melihat aurat wanita lain. Yakinlah bahwa istri Anda terlihat yang paling cantik. Kenapa? Anda tidak melihat lagi yang cantik yang lain. Ketika ada yang cantik lain, astagfirullah, 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 astagfirullah. Akhirnya nggak lihat kan? Karena nggak lihat, maka yang terlihat hanya seorang wanita yang kita cintai bernama istri kita. Dialah wanita yang paling cantik, dialah wanita yang segala-galanya. Tapi kalau tidak, yakinlah bahwa perlahan tapi pasti Anda akan kehilangan kecantikan istri. Walau secantik apapun istrimu, akan kehilangan kecantikan itu. Anak yang sering dibentak dan dimarah oleh orang tuanya akan tumbuh menjadi pribadi yang pemarah. Anak itu cepat sekali belajar kepada apa yang dia dengar dan dia lihat di lingkungan sekitarnya. Jika dia melihat
dan mendengar orang tuanya mengucapkan kalimat yang kasar, bentakan, maka dia akan tumbuh menjadi pribadi yang seperti itu. Kasar, mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, bahkan suka membentak. Maka jangan heran jika anak melawan kepada orang tuanya. Ketahuilah bahwasanya dia mempelajari itu dari orang tuanya sendiri. Anak akan menyimpan rasa dendam kepada orang tuanya, kebencian. Tidak ada rasa cinta kepada orang tuanya, yang berakibat dia tidak akan mau mendengar lagi nasihat orang tuanya. Dia lebih mendengar nasihat temannya atau kata orang lain. Dan jika dia bertemu kepada teman yang negatif misalkan, yang bisa menjerumuskan dia kepada pergaulan bebas, na'udzubillah, anak kehilangan kepercayaan diri, tidak berani mencoba hal baru, ya, karena khawatir salah. Karena kalau salah dibentak. Ya. Padahal berani mencoba sesuatu hal yang baru, kemudian dia melakukan kesalahan, itu adalah proses pembelajaran. Kita ini belajar dari kesalahan. Anak yang sering dibentak, lama-kelamaan dia akan kehilangan kepercayaan dirinya, kehilangan akan kepercayaan kepada kemampuan dan potensi yang ada pada dirinya. Anak yang sering dibentak, lambat laun akan depresi. Ada kasus teman-teman sekalian, ada istri itu tahu suaminya itu berzina, tapi didiamkan. Akhirnya apa? Suaminya positif sebuah penyakit, istrinya juga positif. Ya kan, nular ke istrinya. Lalu ada suami tidak mengingkari istrinya yang buang-buang waktu, sibuk dengan gadgetnya, sibuk nonton inilah, nonton itulah. Akhirnya apa? Anak-anaknya nggak terdidik. Anak-anak bisa main internet di kamarnya masing-masing. Akhirnya anak-anak berantakan. Anak-anak berantakan, nanti anak-anak durhaka sama ayahnya. Semua penyakit secara sunatullah ya, itu berawal dari kecil sampai besar. Udah stadium 4, udah terminal, dokter udah angkat tangan, udah repot. Jadi mumpung masih indikasi, masih stadium 1 di diri kita dan di keluarga kita, ingkari atau cegah. Makanya syaitan kan sukanya nunda. Syaitan tuh lebih ngerti sunatullah daripada kita gitu loh. Masih kecil, nanti hilang sendiri. Ternyata nggak hilang. Tapi kalau udah bolong, udah susah tuh dicegahnya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu menguntungkan semua pihak. Asal dilakukan dengan kaidah dan rambu-rambu yang berlaku. Yang selamat bukan hanya yang diingkari, tapi yang mengingkari juga selamat. Dan kalau dibiarkan, yang celaka bukan hanya yang melakukan kemungkaran, tapi orang-orang yang tidak melakukannya tuh juga bisa ikut celaka. Maka mulailah pikirkan konsep ini dari skup yang terkecil. Kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Kalau aib orang lain tidak kita lihat, Anda bersyukur kepada Allah. Hati lebih selamat, hati lebih bahagia, tidak tahu aib orang lain. Makanya kalau ada orang datang sama kita, tahu nggak si fulana, sudah nggak usah cerita. Hati lebih tenteram. Ada ikhwan datang kepada kita, Ustaz, kalau saya sering dengar gitu, ada masalah harus saya selesaikan. Sebenarnya saya tidak mau dengar, tapi terkadang harus saya dengar. Hati ini jadi gelisah akhirnya. Ada yang lapor, Ustaz ada gini-gini, gimana masalahnya? Jadi pusing lagi. Seandainya saya tidak tahu, saya lebih tenteram, saya lebih bahagia. Lebih konsen belajar, lebih konsen baca Quran, lebih konsen sama keluarga, anak-anak. Maka sebisa mungkin Anda tidak mendengar aib orang lain, lakukan. Itu lebih bersih dari bagi hati Anda. Nah, jangan lagi Anda cari-cari aib orang. Masuk ke akun-akun orang, kemudian lihat-lihat aibnya. Oh begini aja, masih. Jangan. Kecuali ada maslahat yang sangat luar biasa. Itu kawan ingin Anda nasihati, mungkin. Hanya sekedar ingin tahu, hanya sekedar ingin melacak, jangan. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bithana." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, bukan ngomong di lisan. Orang kan bisa ngomong bismillah tawakkaltu 'ala Allah, lisannya ngomong, tapi hatinya wallahu a'lam. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, pasti Allah akan kasih rizki kepada kalian seperti Allah ngasih rizki kepada burung. Bukan burung yang dipelihara jemaah. Burung Singapura itu. Taghdu, pagi keluar lapar burung itu jemaah.
Sore kenyang. Pernah nengku manuk ketik di kulkas. Di kulkas, di gudang beres tak ada. Tidak ada. Burung itu kulkas nggak punya, tabungan nggak punya. Aduh, mau tabungan Ustaz, jangan manuk. Kita ini wallahu a'lam lakun apa katanya besok. Tapi dia usaha. Pagi keluar. Apa ditanya burung itu? Kerjanya apa burung ini? Ngelamar kerja di mana? Ya enggak, pokoknya dia keluar nyari lako. Dan ternyata Allah kasih rizki. Apakah kita sudah tawakal seperti itu? Bukan berarti kita nggak boleh menabung. Boleh menabung. Ingat, tolong digarisbawahi. Tawakal ini amalan hati. Usaha, menabung ya. Kemudian kita mungkin punya celengan masa depan. Nggak ada masalah, fadl. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika perang Uhud, beliau pakai baju besi 2. Ini ana contohkan kepada teman-teman yang bicara vaksin. Sebagian nggak mau vaksin, tidak apa-apa, tidak mau vaksin. Tapi vaksin ini seperti baju besi. Nabi SAW pakai baju besi. Apakah Nabi nggak tawakal? Tawakal beliau. Hatinya tawakal. Apakah kalau pakai baju besi nggak terluka? Nabi terluka Sallallahu Alaihi Wasallam. Perang Uhud itu sampai patah gigi Nabi SAW. Sampai berdarah. Gelang-gelang baju besi itu masuk ke pipi Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi itu sebagai bentuk perlindungan kita. Sisanya serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Datang hadis tentang mendahulukan lutut, datang hadis mendahulukan kedua tangan, dan hadisnya sama-sama dhaif, sama-sama dhaif. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwasanya mau sujud dengan meletakkan tangan dulu atau lutut dulu, dua-duanya sah. Para ulama hanya khilaf mana yang lebih afdal. Jumhur ulama, mayoritas ulama diriwayatkan dari banyak sahabat bahwasanya mereka turun dengan lutut tersebut, lutut terlebih dahulu ya. Jadi kalau lutut ya biasa, jadi tinggal lutut dulu, Allahu Akbar. Baru kita begini. Ya, biasa. Baru kita sujud. Atau kalau kita ingin misalnya kita ingin tangan dulu, maka kita bisa tangan dulu. Allahu Akbar. Ya. Mau lutut atau tangan dulu, turut dengan tenang. Lutut tenang misalnya, Allahu Akbar. Pelan-pelan aja, ya. Jangan Allahu Akbar. Wah, jadi bikin ribut. Jadi tenang aja pelan, turun dengan tangan juga pelan, santai. Enggak usah loncat gitu. Tapi pelan-pelan aja, Allahu Akbar. Pelan-pelan kan bisa, tidak harus langsung terjun ke depan. Di antara dalam syariat dilarang tasyabuh. Apa itu tasyabuh? Tasyabuh adalah meniru-niru kebiasaan non-muslim yang merupakan ciri khas mereka dalam urusan dunia, apalagi urusan agama. Contoh misalnya, kalau kita bilang sama orang umum, selamat pagi, ini umum atau tidak? Umum, semua orang bilang. Ya, ini bukan ciri khas, paham? Selamat pagi, sore Pak, sehat Pak. Ada masalah? Nggak ada. Tetapi ketika ada suatu salam tertentu yang merupakan ciri khas mereka, maka tidak boleh. Contoh mengucapkan shalom. Shalom itu mungkin artinya selamat. Secara bahasa dia baik. Mirip dengan assalamualaikum, mirip. Assalamualaikum, mirip. Paham? Tetapi itu sudah menjadi ciri khas agama tertentu. Paham? Maka kita umat Islam tidak boleh meniru-niru. Baik, ini dari satu sisi. Sisi kedua, jika ternyata dalam doa mereka ada makna-makna yang unsur kesyirikan, lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Contoh mengatakan Om Swastiastu. Kalau maknanya ini adalah permohonan kepada Sang Yang Widi, itu dewa mereka, maka tidak boleh, kita nggak boleh berdoa kepada dewa. Paham? Di antara sunnah Nabi SAW pada saat puasa adalah sahur. Kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang sahih, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, karena pada sahur itu ada berkah. Sahur, saudaraku seiman, bukan berarti harus makan makanan yang besar, yang padat, sehingga membuat kita jadi ngantuk, malas beribadah. Kita akhirnya tidak mau sholat subuh berjamaah di masjid. Kata Nabi SAW, sebaik-baik makanan kalian pada saat berbuka puasa adalah kurma. Dan sebaik-baik makanan kalian pada saat sahur adalah kurma. Kita berbuka puasa dengan makanan sederhana, kurma, kemudian juga sahur dengan makanan yang sederhana. Walaupun boleh kita mengkonsumsi makanan yang padat, tetapi kita minimal menjalankan sunnah Nabi SAW di sini. Bagaimana kita mengambil berkahnya. Berkah artinya akan cukup untuk kehidupan kita. Dan kata Nabi SAW, tolonglah puasa kalian dengan makan sahur. Oleh karena itu kadangkala
Antum kalau ada sohib antum nggak bayar utang, padahal dia mampu, boleh nggak antum mengatakan sama dia, ya sudah, antum nggak mau bayar nggak apa-apa, ana minta di akhirat nanti. Kalau yang diminta ini beriman jamaah, insya Allah dia takut. Tapi kalau beriman, oh ya alhamdulillah kalau gitu nanti di akhirat urusan sama antum. Sekarang selesai. Antum akan dituntut jamaah. Ketika orang-orang muncul dari kuburannya digiring ke padang mahsyar, mereka tidak akan bergerak menuju surga atau neraka sampai mereka disidang. Ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Urusan utang gimana? Tetap urusan utang. Nggak bisa jamaah. Urusan utangnya harus diselesaikan. Karena urusannya Allah sudah menyerahkan kepada manusia. Itu hak kalian. Kan jadi masalah, dia masuk ke alam orang ini. Ini masalah ini. Gak boleh ambil hikmah dari kisahnya Umar tadi radhiyallahu anhu. Beliau sendiri merasa bersalah, padahal Amirul Mukminin. Apalagi cuma kita. Apalagi cuma dengar. Hati-hati teman-teman, tanggung jawabnya berat hari kiamat. Ingat sebagai penutup hadis Nabi SAW, siapa yang punya masalah dengan saudaranya di dunia ini, selesaikan segera. Sebelum datang hari kiamat, tidak ada lagi manfaatnya dirham dan dinar. Dan lagi negosiasi, kita kan di dunia ini, maafin saya enggak mau, kecuali kau bayar 1 juta, ini 1 juta. Masih bisa. Di dunia, di akhirat enggak ada. Enggak laku rupiah, dolar, euro, enggak laku. Emas, perak, enggak ada yang mau gitu. Kata para sahabat, apa di sana ya Rasulullah? Amal solehmu atau dosanya dia? Amal solehmu, sholatmu segala macam dibayar. Kalau masih kurang, dosanya kau tanggung. Dia zina, kau yang dihukum. Na'udzubillah. Untuk apa ini? Untuk apa? Gitu kan? Maka ini semua karena beranjak daripada prasangka-prasangka. Allahu a'lam. Semoga Allah jaga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah." Jadi Allah menggambarkan tentang bagaimana sifat ulama, orang yang berilmu itu. Sifat mereka adalah yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah Allah dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak pernah takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ulama namanya. Ini namanya ulama. Tugas dia menyampaikan risalah Allah. Bukan tugas dia mempengaruhi orang dengan pendapatnya, yang pendapat itu menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Tetapi tugas dia menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala supaya manusia mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukan mengikuti pribadinya sendiri. Nah, ini bahayanya. Apalagi di zaman sekarang, antum sedikit-sedikit tanya Syekh Google. Saya pernah dikatakan oleh saudara saya karena Allah, Syekh Fadilatul Ustaz Dr. Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja Hafizullah. Beliau mengatakan gini, jamaah sekarang pinter din, tinggal buka Google selesai. Cuma mungkin salah paham kadang-kadang kebanyakan. Baca kitab tanpa guru. Dan kitab yang seperti ini kan rentan salah. Ini bukan Quran, ini rentan salah. Betul apa betul? Rentan salah. Salah di dalam percetakan, penulisan, rentan salah. Maka pesan saya pada ikhwah, tuntutlah ilmu dengan guru. Kalau ada orang yang berkata, kita sudah mengaji, kita sudah berusaha untuk menjauhkan syirik dan kita bertauhid kepada Allah, tapi kenapa tidak mengalami ketenangan dalam hati kita, dalam rumah tangga dia? Kenapa enggak aman? Ini sudah 3 kali saya ulang. Kenapa tidak aman? Tidak aman, tidak tentram, tidak sakinah. Karena apa? Dia dikuasai oleh hawa nafsu, dia digoda oleh syaitan, dan dia disibukkan dengan dunia. Itu yang membuat dia tidak tenang. Orang kalau sibuk dengan dunia, disibukkan dengan dunia, terus menerus dengan dunia, maka nggak akan mendapatkan ketenangan. Dan Allah tidak pernah memuji tentang dunia, tidak. Semua Allah sebutkan dengan kejelekan. Dan Nabi SAW tidak pernah memuji tentang dunia, dan Nabi menyebutkan kejelekan tentang dunia. Ketika orang sibuk dengan dunia, maka yang terjadi kegelapan dalam hatinya, ketidaktentraman, tidak ada ketenangan. Ini kan jamaah haji mulai pulang ini. Semuanya keluar itu dengan pakaian-pakaiannya yang kayak bidadari-bidadari itu. Ditinggalkan semua jilbab yang waktu itu dibagikan oleh Kemenang. Berubah menjadi penutup kepala tradisi. Kelihatan lehernya. Semuanya keluar dari pesawat.
Ketika ditanya, loh kenapa Bu? Kan ini sudah diarahkan ke Menak kemarin. Ada pakaian yang sudah dibagikan dan jadi seragam. Kenapa tidak dipakai? Dia bilang, enggak bisa kita. Ini kita kalau pulang begini memang. Ini sudah tradisi. Padahal yang nutup aurat itu yang sesuai dengan sunnah. Dipakailah yang tidak sesuai dengan sunnah. Yang kelihatan lehernya. Waktu saya haji tahun 2010. Kebetulan mertuanya adik saya, kalau tidak salah patah kaki. Jadi mama saya bilang, nak cari di Mina. Om, jenguk di sana. Kunjungi, siapa tahu apakah dia butuh apakah. Kan kamu haji sendiri aja kan, haji mahasiswa. Tidak ada yang dibimbing. Ya udahlah kamu pergi ke sana lah mengunjungi. Pergi saya ke Mina, ketemu. Ada hari kedua di Mina, hari ke-12 maksudnya. Hari kedua di mabit di Mina, disuruh minggir semua, minggir. Perempuan mau masuk. No. Saya tanya, buat apa perempuan masuk? Mau penobatan jadi hajah. Jadi laki-laki semua suruh minggir. Di situ muncul satu ustadznya sebagai seorang pembimbing hajinya. Silakan masuk perempuan-perempuan, lepas jilbab semuanya. Mau diganti jadi tadi. Semuanya satu persatu lepas jilbab. Buka aurat semuanya satu persatu. Penobatan jadi hajah. Kalau dia tidak kokoh di atas sunnah, maka dia akan lakukan. Alasannya karena apa tadi? Karena nggak enak kalau nggak tradisi. Ada kai itu. Bapak saya bilang, waktu pulang haji, hampir sampai di Balikpapan kan. Tadi ada ibu di sini yang tadi pakai jilbab. Begitu jelang landing, berubah sudah jadi. Ketika sudah, kenapa Bu diubah lagi bajunya? Dia bilang, ini supaya kalau kita nanti pulang, itu sudah jadi hajah. Kalau kita sudah hajah, nanti kalau ada pernikahan keluarga, nggak lagi kita cuci piring. Rupanya kalau hanya rakyat jelata belum hajah, kalau pernikahan tempatnya di belakang, ngapain? Cuci piring. Kalau sudah pakai tempatnya di mana? Di depan, jadi pagar ayu. Itu ternyata yang dicari adalah tradisi yang hanya sekedar menaikkan prestis dan status sosial di masyarakat saja. Hilang kita dari kesunahan yang asli. Sementara baju-baju adat yang meskipun dipakai oleh para hajah ini, sebagian kelihatan, mohon maaf, kelihatan lengannya, kelihatan sampai tali BH-nya kelihatan. Karena bahan brokat, kelihatan semua kulit-kulitnya. Dan ini bertentangan dengan sunnah. Ada juga tradisi yang kalau orang jelang pulang haji, biasanya suka lempar beras kuning. Begitu juga kalau ada yang menikah, orang lempar beras kuning. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi, ya kan? Padahal ini beras, kalau dibuang itu sifat mubadzir. Cuman karena dilestarikan orang, apalagi ditambah dengan sholawat, orang mengira itu keislaman. Berarti ini sebagai contoh, adanya orang yang hilang dari kesunahan Nabi SAW, aturan di dalam agama Islam, lantaran mempertahankan tradisi. Apakah Nabi SAW mengamalkan hal itu? Apakah memang ada azan di pemakaman? Ada iqamah di pemakaman tersebut? Kalau Nabi SAW mengamalkannya, diikuti oleh para sahabat Nabi, Abu Bakar mengamalkan ketika Nabi meninggal dunia, Nabi diazanin juga, atau ketika anak-anak Nabi meninggal dunia, Nabi SAW mengazani dan mengiqamah, maka kita amalkan itu. Tapi ketika mereka tidak mengamalkan, kenapa kita sibuk harus mengamalkan hal itu? Sepanjang yang Anda tahu, Nabi tidak mengajarkan hal itu dan para sahabatnya, sahabat Nabi SAW juga tidak mengamalkan hal itu. Maka kita sebagai seorang muslim, sebelum beramal, maka bertanyalah. Sebelum beramal, pelajari dulu. Kalau ternyata Nabi SAW dan para sahabatnya mengamalkan, ya kita amalkan. Kalau enggak, udah kita nggak usah ribut. Karena banyak hal-hal yang menyebabkan perselisihan, kemudian mengantarkan kepada perpecahan, padahal hal itu sebenarnya tidak diajarkan oleh Nabi SAW dan tidak diamalkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jangan mengatakan jangan menengking orang tua. Wala taqul lahuma uffin wa tanhuma. Wa qul lahuma qawlan karima. Katakan yang mulia kepada orang tua. Jangan membentak, jangan membantah orang tua, jangan melawan orang tua, jangan apalagi sampai mengejek orang tua, melaknat orang tua, nggak boleh dalam Islam. Membanting kaki, membanting pintu, hukumnya haram dalam Islam, dosa besar. Durhaka pada orang tua termasuk dosa besar yang paling besar sesudah syirik. Durhaka pada orang tua termasuk dosa besar yang paling besar. Kalau anak sudah durhaka, nggak bisa diharapkan kebaikannya, kecuali sampai dia taubat kepada Allah. Sulit ya. Sebab adab itu tanda kebaikan seorang. Ketika dia qolil adab kepada orang tuanya, kurang ajar kepada orang tuanya, ini tanda celaka orang ini. Meskipun dia kaya raya, celaka anak ini. Ini anak yang celaka. Anak durhaka, anak yang celaka. Dunia maupun akhirat. Apakah kesyirikan yang dilakukan banyak masyarakat bisa memudaratkan kita yang berpegang teguh pada tauhid? Bisa saja kalau kita tidak menasihati mereka, kita membiarkan mereka. Ya, oleh sebab itu dalam hadis Ummu Salamah dan beberapa hadis yang lain ini bertanya,
Anuhliku wa fina salihun? Apakah kita akan hancur kalau kita di tengah kita sedang ada orang-orang yang soleh? Rasul SAW menjawab, iya. Idza kathura al-khabath, apabila telah merajalelanya kekejian. Ya, sehingga orang-orang yang soleh pun akan ditimpa oleh azab yang sama. Kemudian nanti di akhirat kala akan dibagi sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Apakah rebahan sambil tengkurap sama hukumnya dengan tidur tengkurap? Baik itu rebahan atau tiduran, maka sama saja tidak diperbolehkan. Ada sebuah hadis yang menunjukkan akan hal ini, bahwa Rasulullah SAW beliau melihat seseorang tidur di atas perutnya, lalu Rasulullah SAW menendang dengan kakinya, dan beliau bersabda, la tattaji' hadhihi dha'jah fa innaha dha'jatun yubghiduha Allah azza wa jalla. Jangan engkau berebah seperti ini, sesungguhnya rebahan seperti ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, lalu Rasulullah SAW menendang dengan kakinya, kemudian beliau mengatakan ini adalah cara berbaringnya penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan yang lainnya. Orang kalau sudah membiarkan anaknya nggak sholat, dibiarkan. Sekarang sholat, tapi ya dibiarkan kadang-kadang sholat, kadang nggak pernah ditanya. Pulang dari sekolah nggak ditanya sholat apa tidak. Pulang kerja nggak pernah. Udah sholat atau belum? Tanya sholat. Yang ditanya yang pertama kali apa? Makan, bukan sholat. Nah, sudah makan belum? Sholat belum? Pulang kuliah yang tanya, sudah makan belum? Sholat, sudah sholat belum? Yang ditanya sholat. Sampai bapaknya keluar kota, keluar negeri, telepon anaknya, yang tanya apa? Sudah makan belum? Si bapak, si ibu, nelpon anaknya, yang ditanya apa? Sudah makan belum? Nggak ditanya sholat belum? Sudah ngaji belum? Sudah baca Quran belum? Sudah baca zikir pagi sore belum? Ditanya, bukan makan. Jadi ini harus diperhatikan. Sholat, kita akan ditanya oleh Allah pada kiamat tentang masalah istri kita dan anak kita. Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita bahwa dunia ini kehidupan yang sangat teramat singkat, bukan kehidupan yang panjang. Di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim, di antaranya surat Al-Ma'arij, di dalam surat Al-Ma'arij Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah mengajarkan kita untuk menatap dunia ini adalah sesuatu yang sebentar. Al-Ma'arij ayat yang ke-6 dan ke-7. Allah berfirman, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka melihat hari kiamat itu masih jauh, masih lama lagi kiamat itu. Wa narahu qariba. Kami melihat kiamat itu sudah dekat. Ini soal waktu. Soal waktu di mana kita memandang akan terjadinya kehancuran untuk dunia beserta isinya masih lama lagi, masih jauh. Allah mengatakan enggak, dia sudah dekat. Kalau hari kiamat Allah katakan dekat, singkatnya dari turunnya ayat ini sampai terjadinya hari kiamat Allah katakan waktu yang singkat, waktu yang dekat, apalagi umur kita. Berapalah umur kita dibanding usia dunia yang sudah berlalu dari turunnya ayat ini sampai nanti terjadinya hari kiamat? Kita tidak tahu berapa tahun lagi hari kiamat. Yang sudah berlalu dari turunnya ayat sampai sekarang sudah 1400 tahun lebih, dan kita tidak tahu berapa tahun lagi ke depan, apakah 1500, berapa kita nggak tahu. Allah katakan itu waktu yang sangat dekat. Kalau itu ya waktu yang sangat dekat padahal dia ribuan tahun, lalu bagaimana dengan usia kita?
Bagaimana singkatnya usia kita di permukaan bumi ini? Maka di dalam ayat ini Allah ingin memberikan kepada kita keterangan bahwa umur dunia ini tinggal sedikit lagi. Apalagi usia kita di permukaan bumi jauh lebih singkat lagi, jauh lebih sedikit lagi usia kita di permukaan bumi. Dan syaitan berusaha untuk kita melihatnya masih panjang, masih belum kematian, masih lama kematian. Lanjutkan terus. Akhirnya apa? Kita merasa usia kita masih panjang, berbeda dengan apa yang Allah katakan, berbeda dengan apa yang Allah ajarkan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, berpacu-pacu banyak, at-takatsur, berpacu-pacu banyak, telah melalaikan kalian hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah kubur. Zurtum dari kata-kata zara yazuru yang artinya ziarah. Makna ziarah di sini sampai kalian masuk ke kubur dan keluar lagi dari kubur itu. Kalau kita katakan sampai kalian masuk kubur, kalimat masuk tidak mewakili makna keluar dari kubur. Masuk ya masuk saja, nggak ada arti, tak ada makna apa? Keluar. Tapi kalau ziarah punya makna datang dan meninggalkan tempat. Maka Allah menggunakan kalimat ziarah hatta zurtumul maqabir. Dunia dan percaturannya, dunia dan perlombaan di dalamnya, berpacu-pacu banyak, telah melalaikan kalian sampai kalian meninggal dunia, sehingga kalian ziarah ke dalam kubur dan kalian akan meninggalkan kubur itu. Dan umur kita di alam akhirat, di alam barzakh, tak tahu kita berapa panjangnya. Nabi kita sudah 1400 tahun lebih di dalam kubur. Demikian juga dengan para sahabat. Dan itu pun masih Allah hitung ziarah. Ziarah waktu yang pendek. Allah masih hitung apa? Allah masih mengatakan itu hanya waktu ziarah, sebentar di alam barzakh itu. Kemudian kalian akan meninggalkan lagi alam barzakh. Allah memakai kata-kata ziarah, dan ziarah mengandung makna singkat. Gak pernah kita ziarah kubur 5 hari 5 malam, gak pernah kan? Mana ada orang ziarah kubur 5 hari 5 malam? Ziarah itu waktu yang sangat singkat, paling 1 jam, 2 jam. Akhi fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwa sesungguhnya ketika Allah mengatakan umur kita di alam barzakh bagaikan ziarah, menunjukkan bahwa umur kita di alam barzakh pendek dan singkat. Lalu bagaimana dengan umur kita di permukaan bumi? Lebih singkat lagi, lebih pendek lagi daripada usia kita di alam barzakh. Seandainya kejadian hari akhirat masih 1000 tahun lagi, berarti 1000 tahun kita di alam barzakh, dan itu pun hanya dihitung ziarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berapa usia kita di permukaan bumi? Syaitan tidak mau kita menatap dunia ini singkat. Dia ingin mengajarkan kita masih panjang. Masih panjang kehidupan ke depan, apalagi para pemuda, para pemudi, masih panjang kali. Kalian masih panjang, panjang lagi. Oh, siapa yang bilang panjang? Sehingga akhirnya ketika syaitan berhasil menanamkan kepada kita panjang lagi, salah tatap kita dunia, akhirnya kita berjuang untuk sesuatu yang sangat panjang lagi, masih banyak harapan-harapan di depan, padahal belum tentu. Dan ini menjebak. Nabi SAW ketika mengajarkan kita salat, kata Nabi, salatlah kamu bagaikan orang yang setelah salat tinggalkan dunia. Dan hadisnya sahih. Shalli salata muwaddi', salatlah kamu bagaikan salat orang yang akan meninggalkan dunia setelah salat. Berarti Rasul mendidik kita untuk melihat umur kita singkat. Setelah salat ini kita meninggal, setelah salat kita meninggal. Rasul tidak ajarkan kita menatap panjang-panjang. Dan ketika manusia merasa terlalu panjang lagi umurnya, sering sekali taubat diundur. Sering sekali kembali ke rumah Allah diundur. Sering sekali mempelajari agama Allah diundur. Sering sekali meninggalkan maksiat diundur. Nantilah setelah pensiun, siapa yang jamin antum ketemu pensiun? Nggak ada jaminan antum akan ketemu dengan pensiun. Terjadi mudarat, mengundur-ngundur, dan kita tidak tahu kematian datang. Lah istri kita harus berbuat baik. Jangan istri tiap hari dimarahin, tiap hari diomelin, tiap hari jadikan tumpuan kesalahan. Gak boleh dalam Islam.
Dia teman hidup kita, harus kita berbuat baik. Allah yang menyuruh untuk berbuat baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Nabi yang menyuruh wastausu bin nisa'i khairan. Nabi mengatakan fattaqullaha fin nisa'. Ini banyak sudah ngaji tapi gimana sih? Sama istri kasar luar biasa. Ada lagi yang tiap hari memukul istri, nggak boleh dalam Islam, hukumnya haram dalam Islam. Di zaman Nabi pernah ada orang-orang yang suka memukul istrinya, terus menerus memukul istrinya. Walaysa ulaika bi khiyarikum, mereka bukan orang yang baik. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Orang mukmin yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik dan terkenal orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Kan diajarkan sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditha ba'dahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ndak suka tidur sebelum isya dan ngobrol sesudah isya. Loh Ustaz, katanya Rasulullah SAW itu sebelum tidur bercengkerama, ngobrol ringan sama istrinya. Iya, akan tetapi tidak sampai nopo larut malam. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, waktu yang terbaik untuk tidur adalah awal malam, berarti habis isya. Dan waktu yang paling buruk untuk tidur adalah habis subuh dan habis asar. Dan subhanallah, beberapa tahun yang lalu saya ketemu sama seorang ahli kesehatan, dokter spesialis. Beliau mengatakan di dua waktu itu, habis subuh sama habis asar, itu sel-sel jahat dalam tanda kutip ya, sel-sel berbahaya di dalam tubuh kita sedang berkembang pesat. Tapi kalau pada subuh dan pada asar kita beraktivitas, maka sel-sel itu akan terhalang untuk berkembang. Dan itu ternyata sama Imam Ibnul Qayyim sejak abad 8 Hijriah itu sudah disebutkan di dalam kitab beliau. Dan ternyata kita perhatikan tidur Nabi SAW itu nggak pernah ba'da subuh, nggak pernah ba'da asar. Beliau SAW tidurnya ba'da isya. Sallallahu alaihi wasallam.